la tasmarro, musmarrun musmarrun. Allahumma sholli wa sallim. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fahuwa mustakhrijun wa dzaka mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Istamadda yastamiddu istimdadan wa mustamaddan fahuwa mustamiddun wa dzaka mustamaddun istamidda la tastamidda mustamaddun mustamaddun. Istausaqa yastausiqu istisaqan wa mustausaqan fahuwa mustausiqun wa dzaka mustausaqun istausiq la tastausiq mustausaqun mustausaqun. Istaiqadha yastaiqidhu istiqadan wa mustaiqadan fahuwa mustaiqidun wa dzaka mustaiqadun istaiqid la tastaiqid mustaiqadun mustaiqadun. Istajaba yastajibu istijabatan wa mustajaban fahuwa mustajibun wa dzaka mustajabun istajib la tastajib mustajabun mustajabun. Istabana yastabinu istibanatan wa mustabanan fahuwa mustabinun wa dzaka mustabanun istabin la tastabin mustabanun mustabanun. Istabsha yastabshi istibsya'an wa mustabsyan fahuwa mustabsyin wa dzaka mustarsyan istabsyi la tastarshi mustarsyan mustarsyan. Istalqa yastalqi istilqa'an wa mustalqan fahuwa mustalqin wa dzaka mustalqan istalqi la tastalqi mustalqan mustalqan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati Sultanil Awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz. Khususan Jami'ah Wali Songo, khususan Jami'ah Mu'assisin Nahdlatul Ulama, khususan ilaro Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ilaro Mbah Hasyim Asari Jombang, wa ilaro Ki Asa Samsul Arifin Situbondo, wa ilaro Ki Haji Abdurrahman Wahid, wa ilaro Ki Ahmad Siddiq Jember, Ki Habib Soleh Tanggul, wa ilaro Ki Bisri Mustafa, kemudian Ki Maimun Zubair, wa ilaro Mbah Ali Maksum Rembang semuanya, wa ana khususan ilaro Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Selagah Pasuruan, Mbah Semendi, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Mbah Surga Surgi Pasuruan, khususan ilaro Mbah Abdullah Salam Hajen, Mbah Sal Mahfud Hajen, Ki Abdullah Rifai Jebule, Mbah Muhammadun Pondoan, khususan ilaro Ki Arwani Kudus, Kiai Turehan Kudus, Kiai Makmun Kudus, Kiai Fatoni, Mbah Ali, ulama-ulama Kudus semua, guru-guru saya banyak sekali. Kemudian Mbah Soleh Darat Semarang, wa ilaro Abu Yadimiyati Banten, khususan ilaro Kiai Haji Yusuf Taujiri Garut, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Ajengan Khair Afandi, Aba Anom Tasikmalaya, wana khususan ilaro Kang Ayib Cirebon, wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina fiddin, kepada semua guru-guru, semua para wali baik yang ada di Jawa, di Madura, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.
nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau sekarang babun na'ati itu ya. Na'at di sini pembahasannya detail. Jadi ya, tolong diperhatikan karena ini beda pembahasan dengan di matan Jurumiyah. Ini insya Allah lebih gamblang. Bahkan di mukaddimahnya ini keren sekali. Babun na'ati ay hadza babun na'ati. Bermula ini itu bab na'at. Wa ya na'at. Nah itu dhamir fasal namanya. Khobarnya nanti bimaknan wahidin. Wasifatu dan sifat, wal wasfu dan wasfu. Ya al wasfu kan bimaknan itu bimaknan wahidin. Bimaknan itu semakna, wahidin yang satu. Jadi ini sebelum dimulai, ini kan istilahnya na'at. Na'at kadang-kadang sifat, kadang-kadang wasfun. Tiga ini maknanya sama tuh maksudnya. Huwa wasifatu wal wasfu bimaknan wahidin. Jadi kadang redaksinya na'at, kadang redaksinya apa tadi? Sifat, kadang-kadang redaksinya wasfun. Ini dia kemana? Sakit. Sakit apa? Wah, lu apain? Li Sandi. Lu kok sakit? Lu tadi belum makan kali ya? Oh iya, lu tadi nagih duit ya, Lia nih. Rahmat yang nyuruh ya. Udah sini maju, ya siapa yang puasa kemarin? Kasih goceng-goceng. Udah cepetan. Yang gak puasa lah kagak lah. Cepetan, mau gue inget nih. Kalau suruh cepet-cepet mau ngaji. Udah sana. Apa? Lu puasa emang? Ya udah nih. Apa mat lu puasa bener nggak? Ntar pura-pura lagi lu nggak dapet goceng. Lu puasa pan? Lu cemban dah. Nih Alia, mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Nih cepetan, pelengok. Rahmat curang nih suruh ngomong Alia nih engkong nih, kasihan lu anak yatim lu. Terima kasih. Nah iya, lupa gue semalam. Wa maknaha, dan bermula maknanya na'at atau sifat atau wasuf tadi. At-tabi'u, al itu lafat, gitulah. Sifatnya al, tabi'u yang mengikut, tabi'u yang mengikut. Sifatnya tabi' al mustaku yang mustak. Mustak itu pecah. Maksudnya pecah, dia bisa berubah, bukan jamid tapi mustak. Wal muawwalu, atau itu waw bimana au. Wal muawwalu atau lafat yang ditakwili. Wal muawwalu atau lafat yang ditakwili. Ditakwili bil mustaqi dengan lafat mustak, bil mustaqi dengan lafat mustak. Sifatnya tabe lagi al muwaddihu yang menjelaskan, al muwaddihu yang menjelaskan, yang menerangkan. Nah ini itu catatan limatsbu'i terhadap matsbu'nya tabe. Matbu itu lafat yang diikuti tabe. Nah, istilahnya kalau kaitannya tabe ya matbu itu maksudnya, bisa dipahami kan? Nah kalau kaitannya naat ya man'ud. Kalau kaitannya sifat ya mausuf itu yang dimaksud limatsbu'ihi. Kemudian
muwadzah limatsbu'ihi fil ma'arifi di dalam isim ma'rifat. Nah itu garis bawahi maksud saya, fil ma'arifi di dalam isim ma'rifat. Sifatnya tabe lagi al-mukhassisi, yang mentahsis, yang mengkhususkan. Ini harus diterangkan jelas dan kalian pun harus paham. Dari situ nanti terkuak sedikit demi sedikit hijab berupa jahlun. Al-mukhassisi, yang mentahsis, yang mengkhususkan, lahu terhadap tabi matsbu fin nakirati di dalam isim nakiroh. Nah, udah segitu dulu, didengarkan, dijelas. Mau saya tulis apa biar lebih gamblang, cuman sebenarnya kagok gitu. Maknanya naat adalah at-tabi al-mustaq. Udah saya tulis saja biar langsung paham kalian. Ngaji itu yang penting paham. Gampangannya kan begini, an-na'tu huwa at-tabi'u al-mustaqu kalau di situ wal muawwalu itu bil mustaqi gitu ya. Harusnya wal muawwalu bi cukup. Wal muawwalu bil mustaqi al muwaddih lahu ya. Fi li apa fi? Li. Makanya saya nanya, limat bu'ihi fil ma'arifi. Wal mukhassis lahu fin nakirati. Nah, ini keren. Perhatikan, panjang amat kayak kereta. Naat adalah tabe. Oh, ngerti tak? Tabe yang mengikuti. Yang namanya ngikut di belakang apa di depan? Di belakang. Kalau ada ngikutin di depan, nah itu bukan ngikutin namanya. Jelas itu. Imam sama makmum. Makmum ngikutin imam apa gimana? Yang ngikutin gerakan imam. Yang anak baru siapa namanya? Lu siapa namanya? Ya Sasa, ya Ajinomoto ya. Lu kalau ngukur baju kan pakai meteran. Ya. Kalau bajunya kepanjangan, ya atau meterannya kepanjangan, yang dipotong bajunya apa meterannya yang dipotong? Ada ya bajunya, ngerti? Lu di sini, lu ngikutin undang-undang apa undang-undang ngikutin lu? Ah ya udah itu geningan jelas. Lu biasa aja dong Ramli. Masa ngelihatnya begini-gini ya biasa aja. Ini namanya tabe, jelas itu. Nanti ada keterangannya secara detail. Nah, tabe zamannya begini lah, saya tulis biar gampang. Nanti ada naat hakiki, ada naat sababi jaa zaidun al-akilu. Nah itu. Ini zaidun dibaca rofa, karena ini ma'rifat maka dikasih al-akilu. Rofanya di sini pakai dhammatain, di sini ya dhamma karena ada al. Ini zaidun ma'rifat maka di sini ma'rifat. Contoh yang nakirah, jaa rajulun akilun. Nah ini rajulun akilun. Ini al-akil sama atau akilun ini namanya tabe. Nama lainnya adalah maksudnya tabe itu apa? Yang mengikut. Bisa dipahami? Rofaknya al-akilu, rofaknya akilun itu ngikutin i'rabnya zaidun, i'rabnya
rajulun. Umpamanya di sini kok ra'aitu ya Zaidan. Di sini ya al-akila. Nah, ini namanya ta. Nah, itu jelas yang dimasukkan tabe kan? Ramli yang bener lu pakai peci aja. Lu jangan-jangan ngiri yang lain dikasih goceng, lu enggak tadi. Oh, lu kagak puasa. Yang dikasih goceng-goceng tadi yang pada puasa. Nah, kan lu gede, adik yang kecilan yang enggak dibagi. Orang dia enggak puasa. Lah kenapa tadi Aska dikasih? Ya, takutnya doer dulu dia. Ya enggak minggam. Nah, gitu mangap mulu. Ya, al-mustaqu yang mustaq. Ini akilun, al-akilu atau akilun itu dari angkola yakilu. Ngerti? Mustaq, maksudnya mustaq itu lafaz tadi bisa berubah-ubah. Bisa madhi kalau memang fi'il, bisa ke mudhari'. Ya enggak? Ini kan isim fa'il. Isim fa'il akilun dari kata-kata akola tadi. Ya kan? Mustaq bisa berubah, maksudnya enggak jamid. Bisa difahami nih? Nah, almu itu namanya mustaq. Ini kok yang kedua, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua mustaq. Yang ketiga muawwal bil mustaq. Dia enggak isim mustaq, tapi bisa nanti ada keterangannya. Bisa ditakwili dengan isim mustaq. Umpamanya jaa Zaidun, umpamanya jaa Zaidun hadza. Kalau enggak ra'aitu aja lah. Ra'aitu melihat siapa saya, Zaidan pada hadza ya ini. Nah ini hadza ini adalah sifat dari Zaidan. Nah hadza ini isim isyarah yang diletakkan untuk mufrad mudzakkar ya hadza. Enggak bisa robah dia. Tapi bisa ditakwili. Takwilnya ra'aitu Zaidan hadza yang ini. Maksudnya hadza ini al-musyara ilaihi. Nah ini yang ditunjuk. Kenapa ini al-musyara? Karena di sini Zaid. Tuh bisa dipahami. Al-musyara ilaihi yang ditunjuk ilahi kepadanya. Kepadanya siapa? Zaid. Tuh jelas. Ini maksudnya al-muawwal bil mustaq. Ini perhatikan, ini kata kunci yang keempat. Al-muwaddih, muwaddihu limatsbu'ihi, yang menjelaskan terhadap matbu'nya, yang maksudnya matbu' ini akilun, ini isim ma'rifat, al-akil ini tabe, Zaidun namanya matbu'. Lu ngapain mak? Geser. Oke, ini namanya maksudnya matbu' yang menjelaskan muwaddih terhadap matbu'nya. Zaid ini umpamanya di Al-Aziz ada dua. Yang satu Zaid waras, yang satu Zaid stres. Umpamanya Zaid kan sama-sama Zaid namanya. Lu Zaid yang mana yang datang? Oh Al-Akil yang waras. Ada yang Al-Aziz umpamanya Zaid rada oon umpamanya. Ada apa enggak? Rahmat. Lu pasti apa nyebut Sandi? Rahmat sendiri yang stres. Lah iya kan? Lah iyalah. Sandi udah sedih aja mat. Ya kan? Makanya dia. Ya. Lah iya. Nah, ini maksudnya al-muwaddih limasbu'ihi, yang menjelaskan terhadap yang diikuti. Nah, al-akil itu memberi penjelasan tentang Zaid yang berakal, bukan Zaid yang gila atau yang stres. Jelas nih. Terus wal mukhassis. Nah ini yang kelima. Ini 4-5 ini salah satunya. Karena kalau enggak ma'rifat ya nakiro, yang mentaksis terhadap isim nakiro. Maksudnya mentaksis dalam isim nakiro. Ja'a rajulun. Laki-laki ini banyak. Ada laki-laki yang waras, ada juga orang gila. Kan suka ini diledekin. Orang gila gitu ya. Iya apa enggak? Nah, ini
Laki-laki yang datang itu siapa? Akilun yang berakal. Ini namanya mengkhususkan. Taksis itu mengkhusus. Nah, kalau dalam isim nakiroh istilahnya adalah taksis. Kalau dalam isim ma'rifat istilahnya taudeh. Al-muadzeh itu maksudnya taudeh. Nanti keterangan di bawahnya lengkap. Ini bisa dipahami nih. Nah, ini yang saya maksud. Kalian belajar naat di matan jurumiyah dengan di asmawi tentunya beda. Tuh gitu loh. Maka kalau di asmawi yang seperti ini mutolaahnya kudu maksimal. Ngajar mah udah konvensional seperti biasa cukup ngaji kalian. Tapi deresnya mutolaah sendiri, kaitannya daya tahan kalian, daya tahan ingat maksudnya. Nah, tergantung kalian. Kalau kalian memang belajar sekali udah paham bagus. Tapi ada yang baca sampai 10 kali nggak paham. Maka jangan dikurangi dari 10 kali baca pelajaran yang ada. Loh kan begitu rumusnya. Oke ya. Udah sekarang dijelaskan lebih gamblang lagi. Kaitannya definisi tadi faqauluna, maka bermula ucapan kami at-tabi'u yaitu lafadz at-tabi'. Dalam definisi na'at tadi di atas sono yang nomor 1 adalah tabi'. Ucapan kami yang berupa lafadz at-tabi' jinsun itu isim jenis. Jinsun itu jenis, gampangnya gitu. Yasmulu yang mencakup apa jenis? Jami'at tawabi'i pada semua tawabi', semua pengikut. Semua pengikut ada berapa? 4. Naat, atof, taukid, badal. Yang namanya tabi' itu ya semuanya, ya naat, ya atof, ya taukid, ya badal. Namun wal mustaqu awil muawwalu bil mustaqi al muwadzih limatsbu'ihi, dan bermula lafadz al mustaqu awil muawwil. Nah itu awil kan ya, nah itu yang benar. Kalau yang atas tadi kan wal, jelas. Nah ini yang benar nih. Makanya tadi kan saya sempat curiga kan. Nah itu yang bawahnya yang benar. Wal mustaqu yang benar itu yang ini yang kedua. Kalian atasnya ditambahin aja. Awil muawwalu bil mustaqi al muwadhihu limasbu'ihi yukhriju itu. Khobarnya wal mustaqu awil muawwalu bil mustaqi al muwadhihu limasbu'ihi yukhriju itu mengeluarkan apa mustaq awil muawwal bil mustaq baqiyatat tawabi'i pada semua tawabi'. Baqiyatat tawabi'i pada semuanya tawabi'. Ya segitu dulu, diperhatikan. Saya kembali diri karena menjelaskan ini. Nih, definisi naat atau namanya lain dari sifat atau wasfun itu kan tabi', ya kan? Kata-kata tabi' itu mencakup naat, atof, taukid, badal. Tuh ini empatnya ke bawah. Semuanya naat ya tabi', atof ya tabi', taukid ya tabi', badal juga Namun ucapannya musonif yang nah semuanya ini, semuanya sampai sono, ini adalah mengeluarkan semuanya, mengeluarkan selain naat. Jadi al mustaq awil ini sebenarnya kan awil muawwal bil mustaq al muwadzih limasbu'ihi fil ma'arif wal mukhassis lahu fil nakirat. Ini mengecualikan atau mengeluarkan taukid, karena jelas sudah mengeluarkan taukid, atof sama badal. Jadi kata kalimat al mustaqu dan seterusnya ini yukhriju baqiyatat tawabi', mengecualikan, mengeluarkan kaidah daripada taukid, atof dan badal. Oke, bisa dipahami nih.
Oke, tuh garis bawah itu. Ini uji dalam ilmu mantek seperti ini. Tuh gitu loh. Definisi itu absah, definisi itu sah apabila memang bisa diuji secara ilmiah. Nah ini pengujian secara ilmiah. Wa misalul mustaqi, dan bermula contohnya isim mustaq. Ja'a Zaidun al-aqilu, itu lafaz ja'a Zaidun al-aqilu. Kalau ini nggak bisa ngebut, kita ngaji kan kudu paham. Kalau main baca aja sama bisa aja. Dan bermula contoh yang ditakwili bil mustaqi, dengan isim mustaq. Bil mustaqi, dengan isim mustaq. Mana mat? Ntar dulu. Ja'a Zaidun wa misalul muawwali, dan bermula contoh lafaz yang ditakwili bil mustaqi, dengan isim mustaq. Ja'a Zaidun ad-Dimasqiyu, itu lafaz ja'a Zaidun ad-Dimasqi. Ja'a telah datang siapa? Zaidun Zaid, sifatnya Zaid, ad-Dimasqiyu, ad-Damaskiyu yang bangsa Damaskus negerinya. Ad-Damaskiyu yang bangsa Damaskus negerinya. Fa'innahu, nah perhatikan, ini yang disebut kalau tadi sono hadza muawwalun, fa'innahu maka sesungguhnya lafaz ad-Dimasqiyu muawwalun itu ditakwili bil mustaqi, dengan isim mustaq. Ayat tegasnya al mansubu, yang dibangsakan ila Dimasko, kepada negara Damaskus. Ila Dimasko, kepada negara Damaskus. Wa mithalul muawwali, dan bermula contoh lafaz yang ditakwili aidon khalid juga sebagaimana contoh ad-Dimasqi. Ja'a Zaidun hadza, ja'a itu lafaz ja'a telah datang siapa? Zaidun Zaid, hadza yang ini, maksudnya yang ini ai al-musyaru. Kalau di situ al-musyaru karena kan Zaidun. Kalau yang di papan tulis tadi al-musyaro kan Zaidan. Itu jelas. Al-musyaru yang diisyarati, yang ditunjuk apa ilahi kepada Zaid. Udah segitu dulu dah. Ini diuji lagi, maksudnya untuk menguji keabsahan definisi tadi. Musonif memberi penjelasan yang dimaksud, memberi contoh ya, langsung menyontohkan ya. Sebenarnya udah ditulis, cuman kalau ini udah jelas. Contoh yang pertama, nih, ja'a Zaidun al-aqilu, ja'a Zaidun aqilun, udah dibahas ya kan. Nah termasuk ra'aitu Zaidan hadza, cuman kalau itu bukan ra'aitu tapi ja'a, paham. Nah yang belum ditulis lagi contoh di situ adalah ja'a Zaidun ad-Damaski, Damaski aja, Damaskus kan, ad-Damaskiyu. Nah ini Damaskiyu, ini ada ya ujungnya, namanya ya nisbat. Kalau di Alfiyah ya'an kayal kursi, terusnya apa Suryana? Alah lu ya'an kayal kursi ja'ulin nasab, begitu loh. Nah di sini ad-Damaski itu ditafsiri al-mansub, yang dibangsakan ila Dimasko.
Itu Damaskus, Damasko itu. Itu loh, al-mansub. Nah, ya nisbat ini ditakwil dengan alman. Nah, kalau yang ini kan tadi al-musari ilaih. Itu jelas. Ya tergantung naatnya model bagaimana. Itu namanya muawal. Lu pakai apa Nas Kak? Pakai minyak. Mata lu gitu-gitu siapa yang pakai minyak? Siapa yang pakai minyak angin ini? Jangan lu matanya dituin lagi. Jangan banyak-banyak, lu belagu lu. Masih muda ya, kemana-mana pakai minyak wangi. Nggak udah tua kemana-mana pakai minyak angin. Lalu masih muda pakai minyak angin mulu lu ya. Kapan bahagianya lu? Nggak ada bahagianya pisan lu. Mau sunatin apa? Mau sunatin? Kirain mau sunatin. Udah bisa dipahami ya. Gampang itu. Ini kudu paham biar enak. Sekarang faqauluna dan bermula ucapan kami al-muwadhihu limatsbu'ihi fil ma'arifi, yaitu lafaz al-muwadhih yang menjelaskan limatsbu'ihi terhadap masbu'nya tabe yang diikuti tabe fil ma'arifi di dalam isim-isim ma'rifat. Makna taudhihihi itu bermula, awas, wa qauluna mubtada, makna taudhihi khobar, tapi khobarnya jumlah. Makna taudhihi itu bermula makna menjelaskannya tabe, annahu itu, nah itu khobarnya makna. Jangan rancu, santai aja. Annahu itu sesungguhnya tabe, yadfa'u itu menolak apa tabe, al-ihtimala pada kesamaran. Kalau bahasa Jawanya memper, mirip itu samar. Kama idza qulta, sebagaimana apabila berpendapat berkata siapa kamu ja'a zaidun, pada lafaz ja'a zaidun, Zaid datang. Wal halu, dan bermula keadaan itu anna fil baladi, sesungguhnya di dalam negari. Balad itu maksudnya kampung. Apa yang anna zaidah ini dua zaid. Apa itu kabarnya anna zaidah ini apa dua zaid. Masalan ay masal tu masalan. Aliman wa jahilan, yaitu aliman zaid yang alim, wajahilan dan zaid yang bodoh. Fa idza qulta, maka jika berpendapat siapa kamu, berkata siapa kamu ja'a zaidun al-alimu, pada lafaz ja'a zaidun al-alimu, ja'a telah datang siapa zaidun zaid al-alimu yang alim. Jawabnya idza irtafa'a, maka menjadi hilang apa al-ihtimalu kesamaran. Wa qauluna, tanggung menjelasinya biar sekalian. Wa qauluna dan bermula ucapan kami al-mukhassisu limasbu'ihi, yaitu lafaz al-mukhassis limasbu'ihi yang mentahsis, mengkhususkan limasbu'ihi terhadap masbu'nya tabe fin nakiroti dalam isim-isim nakiroh. At-tahsisu itu bermula tahsis. Taklilul ishtiraki itu mengurangi persekutuan. Fa idza qulta, maka apabila berpendapat berkata siapa kamu ja'a rajulun, telah datang siapa rajulun seorang laki-laki. Ihtamala maka samar, ihtamala maka mirip-mirip. Siapa ar-rajulu syairu wan najjaru, ar-rajulu seorang laki-laki, as-syairu yang penyair, wan najjaru dan yang tukang kayu. Masalan, itu najjar apa tujar? Najjar kan? Fa idza qulta, maka apabila berkata siapa kamu ja'a rajulun syairun, ja'a telah datang siapa rajulun
seorang laki-laki, syairun yang penyair, faqad qallalta, maka betul-betul telah menyedikitkan, dalam arti mengurangkan siapa kamu, al istiraka, pada bersekutu. Nah, ini sudah dicontohkan tadi. Ini saya tegaskan lagi. Kenapa sih kok tadi disebut kalau isim ma'rifat namanya muwadzih lil matbu, kalau nakira mukhassis, kan gitu. Ja'a Zaidun al-akilu, umpamanya tadi udah dijelaskan, ada Zaid yang berakal dan ada Zaid yang ngantuk. Ya enggak? Alpan ngantuk tuh, lihat tuh. Foto. Wah, ya. Udah ngantuk ngiler lagi. Ya kan kacau. Santi ngantuk enggak? Enggak, biasanya ngiler 2 ember. Ya. Ini namanya tadi disebutkan dengan tau deh. Kalau ja'a rajulun akilun, umpamanya ada yang majnunun atau jahilun, nah, maka ini adalah untuk mengurangi taklilul istirak, mengurangi dalam bersekutu, maksudnya bareng-bareng. Bisa dipahami kan? Oke, gampang sebenarnya karena tadi udah dijelaskan. Nah ini Ger, lu nyambung gak Ger? Tio kemana Tio? Kemana? PKL belum pulang. Baru pulang PKL. Oh, PKL ngapain jam segini? Apa jangan-jangan ngamen lagi? Ya. Lah iya. Lu mah dia suka ngamen mulu. Lu masih suka ngamen? Ngamen itu udah londel itu. Ntar lu nya udah londel pisan lagi. Orang dimuliakan sama keluarganya, orang tuanya kok malah mau payah lu. Lah apa Mat? Rahmat katanya mau ngajarin Aska diajak ngamen. Pakai aqua diisi beras seprapat. Hidup sebatang kara kenceng ya. Gitu. Aduh, kacau lah. Oke ya, kita lanjut. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang bertanya enggak? Lah keren loh ada yang bertanya mah. Suara saya udah hampir habis ini. Qauluhu annatu, qauluhu bermula ucapannya musannif, annatu tabi'un lil man'uti ila akhirih. Anak itu bermula naat, tabi'un itu yang mengikuti, lafadz yang mengikuti, lil man'uti terhadap man'utnya. Ayat tegasnya sawaun. Kering tenggorokan saya. Sawaun itu sama saja. Karena ada apa naat hakikian itu yang bangsa hakiki. Jangan tuh au sababian atau itu yang bangsa sababi. Ntar kalau makanya saya bilangin jangan ngantuk ngomong sababi, ntar katanya nggak, siapa yang ngatain saya babi? Ya, padahal sababiun itu asli bahasa Arab, sababiun yang bangsa sebab naat terbagi dua. Ada naat hakiki, ada naat sababi. Apa itu maksudnya naat hakiki dan naat sababi? Nah, ini kaidah. Maka ini yang atas tadi harus pahami dulu. Nah, ini baru ditambahkan naat hakiki. Nanti ada wal farku. Nah, itu. Dan bermula perbedaan bainan na'ati, antara naat as-sababi yang bangsa sababi, wal haqiqi dan antara naat hakiki. Itu annan na'ta, sesungguhnya naat al hakikiyah yang bangsa hakiki, wa ya an-na'tal hakiki, alladzi itu naat yarfa'u yang merofakkan apa alladzi al-dhamira pada isim dhamir, al-mustatiro yang tersimpan atau mustatir, kama sebagaimana keterangan fi qaulika yang ada dalam ucapan kamu, ja'a Zaidun al-aqilu. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid, al-aqilu yang berakal siapa
Nah itu naat hakiki. Ini perhatikan, langsung saya tulis biar langsung paham kalian. Naat terbagi dua, ini udah ada tulisannya. Nih. Pertama naat haki, ini gampang. Tapi walaupun gampang kalian keder. Hakikiyun. Apa itu maksudnya naat hakiki? Naat yang menasobkan domir, isim domir. Ja'a Zaidun. Sifatnya Zaid al-a. Ini saya tulis biar gak usah diri. Al-akil itu isim sifat bukan? Isim sifat bukan? Isim sifat, isim fa'il. Isim fa'il bisa amal seperti fi'ilnya apa enggak? Bisa deh. Maka mudeng lu. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid. Sifatnya Zaid al-akilu yang berakal siapa? Zaid. Kan begitu. Ini si naat al-akilu. Dalam kata al-akilu ini isim sifat, isim fa'il itu sama dengan isim sifat. Merofakkan isim domir. Dalam kalimat al-akilu yang berakal itu siapa Jelas nih maksudnya nih. Weh udah jelas bener. Ah iya udah itu ingat-ingat. Al-akilu ini namanya naat. Naatnya dia merofakkan, kan definisi begitu. Anna na'tal hakikiyah huwaladzi yarfa'udz dhamiral mustatir. Kama fi qaulika ja'a Zaidun al-aqilu. Kata-kata al-aqilu itu ada lafadz huwa. Huwa kembali kepada Zaid. Nah, huwa yang ada di situ adalah sebagai fa'il. Artinya kalau fa'il itu dibaca rofa apa enggak? Huwa ini dibaca rofa enggak? Siapa yang merofakkan? Ya lafadz al-a. Nah itu maksudnya yang merofakkan kepada isim domir dan hanya isim domir. Nanti yang berikutnya naat namanya naat jangan tuh gue udah bilangin sababiyun. Naat yang bangsa sebab. Apa itu naat sababi? Definisi berikutnya. Wasababiyu dan bermula naat sababi. Wasababiyu dan bermula naat sababi. Babinya dikencengin. Ya, biar melek. Sandi kemana? Biar ngomong sababi pergi dia. Ya. Lah iya kan? Aduh. Wa ya naat sababi. Alladzi itu naat. Yarfa'u yang merofakkan apa alladzi? Al isma pada isim al-dhahiro yang dhahir. Nah kalau hakiki tadi kan merofakkan isim domir. Domirnya kok tatir. Sementara naat isim naat sababi itu merofakkan isim tapi isim dhahir kama sebagaimana keterangan fi qaulika yang ada dalam ucapan kamu ja'a Zaidun telah datang siapa Zaidun Zaid sifatnya Zaid al-qaimu yang berdiri. Siapa yang berdiri? Abuhu bapaknya Zaid. Udah segitu dulu. Ini perhatikan naat sababi. Contohnya ja'a Zaidun al-qaimu abuhu. Nah ini bedanya. Cocokkan dengan kaidah. Wasababiyu huwaladzi yarfa'ul ismad dhahiro. Kalau naat hakiki huwaladzi yarfa'udz dhamiral mustatir. Al-akil ini merofakkan domir tapi domirnya mustatir. Ini sama dengan lafadz huwa. Siapa huwa? Huwa dia. Dianya kembali kepada Zaid. Artinya al-akil merofakkan isim perempuan apa tadi? Siapa yang ngomong dohir tadi? Lu dodol. Ya. Domir sama semangan
Doprok lagi lo. Coba. Ini dhamir. Nah, kalau di sini dhahir. Ja'a Zaidun. Sifatnya Zaid al-qaimu yang berdiri. Bukan yang berdiri siapa Zaid, tapi yang berdiri siapa Abu. Nah, al-qaim itu sama dengan maknanya koma atau yakumu. Tergantung situasinya. Nah, Abu dibaca rofa sebagai fa'il. Artinya naat ini merofakkan isim dohir. Abu itu isim Abu bapak mudhof ke hu. Isim dohir apa bukan? Isim dohir. Beda al-akilu ay huwa. Nah, itulah kenapa disebut naat yang pertama disebut dengan naat hakiki, yaitu naat yang merofakkan kepada isim domir mustatir. Oke? Yang kedua naat babi. Begitu aja lah. Ya, naat sababi adalah naat yang merofakkan kepada isim dohir. Oke ya? Bisa dipahami nih? Itu gampangannya. Nah ini begitu loh. Udah segitu dulu. Kalau saya legas lagi sih bisa aja. Ya, masih sore ya. Masalahnya ini kan agak jelimet nih. Kalian pertama mengingat-ingat definisi naat. Gitu loh. At-tabi' al-mustaq awil mu'awwal bil mustaq al-muwadhdih limasbu'ihi fil ma'arifi wal mukhassis lahu fin nakirati. Itu pas satu poin. Itu kudu jelas. Yang kedua, kaitannya dua poin ini. Naat hakiki dan naat sababi. Udah itu dulu pahami. Maka selesai ngaji deres. Kalau perlu deresnya minimal 2 orang. Maksudnya mudzakarah. Jelas. Yang satu baca, satu nyimak. Kok nggak paham? Nanti saling tukar pendapat. Itu lebih efektif. Kalau kebanyakan nanti malah ujung-ujungnya bukan belajar, bercanda. Ngerti maksudnya? Masing-masing punya partner yang jelas. Begitu loh. Nah, besok dilanjut yang mana itu? Summa anna na'ta itu ya, besok itu. Ini enggak terlalu banyak masalahnya, ada poin-poin yang harus kalian kuasai. Oke, ibadah Allah.